Aku baru menikah tapi dikhianati. Setelah bercerai aku jadi CEO berkuasa. Langsung kubalas semuanya dan mereka harus bayar. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Hujan turun perlahan di sore itu, membasahi halaman rumah kontrakan kecil yang sudah 2 tahun ditempati Gita bersama ibunya. Rumah itu sederhana, bercat krem yang mulai pudar, dengan pot-pot tanaman lidah mertua yang ditata rapi oleh ibunya setiap pagi. Dari luar terlihat biasa saja, tapi bagi Gita, rumah itu adalah satu-satunya tempat di mana ia masih merasa aman. Satu-satunya tempat yang tak menghakiminya seperti dunia di luar sana. Gita duduk di ruang tamu kecil beralas karpet abu-abu, menatap secangkir teh hangat yang sudah kehilangan uapnya. Wajahnya cantik dengan garis halus yang lembut, mata bulat kecoklatan yang biasanya penuh cahaya, kini tampak sayu. Hijab pastel yang ia kenakan tampak rapi, tetapi sorot matanya menandakan ada banyak hal yang ditahan. Banyak luka yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Usianya baru 24 tahun. Namun hidup seolah sudah memaksanya tumbuh lebih cepat daripada teman-teman sebayanya. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga bersama ibunya. Ia bekerja serabutan mulai dari asisten admin, kasir minimarket, sampai menjadi penata berkas di sebuah kantor kecil. Namun Gita bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Ia selalu punya mimpi besar, membuka usaha sendiri, mungkin butik kecil atau kafe sederhana. Sayangnya, mimpi itu harus ia simpan rapat-rapat karena hidup memaksanya fokus pada bertahan, bukan bermimpi. Di luar, suara motor melintas dan hujan yang jatuh seperti irama yang menenangkan. Tapi bagi Gita, hari itu tidak tenang sama sekali. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Ia ragu untuk melihatnya, tapi akhirnya membuka layar. Gita, nanti malam kamu siap. Keluarga Arman ingin makan bareng. Gita menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Pesan itu dikirim oleh Arman, suaminya, pria yang baru menikahinya 3 bulan lalu. 3 bulan. Baru 3 bulan. Namun 3 bulan itu terasa seperti 3 tahun penuh badai. Gita memejamkan mata, mencoba menyingkirkan bayangan-bayangan menyakitkan yang bermunculan. Tatapan merendahkan dari mertua, sindiran halus Arman, dan rasa dingin yang mulai mengisi seluruh ruang pernikahan mereka. Gita? Suara lembut ibunya memecah lamunannya. Ibu muncul dari dapur sambil membawa piring berisi pisang rebus. Bibirnya tersenyum. Namun sorot matanya menyimpan kekhawatiran yang tak pernah benar-benar hilang sejak Gita menikah. Iya, Bu. Ibu meletakkan piring itu di meja, lalu duduk di samping putrinya. Ia menatap wajah Gita sebentar, lalu mengusap punggung tangannya dengan lembut. Arman nyuruh kamu ke rumah mertuamu lagi. Gita tersenyum tipis, berusaha menenangkan ibunya. Iya, Bu, cuma makan malam katanya. Ibu menarik napas panjang. Wajahnya seperti menahan sesuatu. Akhirnya ia berkata pelan. Enggak apa-apa, kamu kuat. Pertanyaan itu menusuk hati Gita, bukan karena ia tak kuat, tapi karena kata-kata itu berasal dari satu-satunya orang yang tahu betapa ia sebenarnya rapuh. Gita menunduk. Gita kuat, Bu. Gita cuma masih belum terbiasa. Suaranya bergetar sedikit. Yang sebenarnya ingin ia katakan adalah, Gita capek, Bu. Rumah itu bukan rumah. Gita merasa sendirian. Tapi ia memilih diam, demi menjaga hati ibunya. Ibu menatapnya lama. Pernikahan itu butuh waktu, Git. Tapi kalau kamu diperlakukan gak baik, bilang ibu, ya. Gita mengangguk. Padahal dalam hatinya ia tahu, ia tidak pernah benar-benar akan bilang. Karena ia tidak ingin ibunya khawatir. Tidak ingin ibunya merasa menyesal karena melepaskan putri kesayangannya menikah dengan lelaki yang tidak pernah benar-benar memperjuangkannya. Sore itu, setelah hujan mereda, Gita bersiap-siap pergi ke rumah mertuanya. Ia memilih blus pastel yang sederhana, celana panjang hitam, dan hijab rapi. Ia memeriksa penampilannya berkali-kali, bukan untuk terlihat cantik, tapi agar tidak mendapat komentar sinis dari Bu Lilis, ibu mertua yang selalu punya sesuatu untuk dikritik. Saat melihat dirinya di cermin, Gita sempat terdiam. Wajah di depannya tampak lebih dewasa dari usia sebenarnya. Ada lelah, ada sedih, ada senyum yang dipaksakan.
Kamu kuat, Git, bisiknya pada diri sendiri. Ia turun dari kamar dan berpamitan pada ibunya sebelum pergi. Ibu menggenggam tangannya kuat-kuat. Jaga diri, nak. Sesampainya di rumah mertua, Gita merasa perutnya melilit. Rumah besar itu megah dengan pilar tinggi dan taman yang tertata rapi, berbanding terbalik dengan rumah kecilnya bersama ibu. Setiap kali melangkah masuk, ia merasa seolah memasuki dunia yang terus mempertanyakan keberadaannya. Di pintu sudah berdiri Bu Lilis dengan wajah dingin. Kamu telat, ucapnya tanpa senyum. Gita menunduk halus. Maaf, Bu. Tadi hujan. Alasan, Bu Lilis memotong kalimatnya. Gita menelan rasa pahit itu. Sejak awal, mertua tidak pernah menyukainya. Alasannya sederhana. Menurut Bu Lilis, Gita tidak selevel. Tidak cukup kaya. Tidak cukup bergengsi. Tidak cukup pantas untuk Arman. Arman sendiri keluar dari ruang keluarga sambil memainkan ponselnya. Ia sekilas melirik Gita, tidak tersenyum, tidak menyambut hangat. Hanya berkata, ya udah masuk aja. Gita mengikuti langkahnya. Di meja makan sudah ada beberapa anggota keluarga besar Arman yang duduk. Gita duduk di ujung meja. Seperti biasa, terletak paling jauh, paling tidak dianggap. Obrolan makan malam berlangsung seperti biasanya. Penuh tawa dari keluarga Arman, penuh diam dari Gita. Tiba-tiba seorang sepupu Arman berkata, Arman, katanya kamu mau naik jabatannya? Hebat banget lah. Pantesan istri kamu diam-diam aja. Nggak ngerti dunia kantor. Tawa meledak di meja makan. Bu Lilis menambahkan, iya, Gita MAH orangnya halus, halus enggak punya ambisi. Semua tertawa lagi. Kecuali Arman, yang hanya tersenyum kecil. Kecuali Gita, yang menunduk, hatinya perlahan patah. Malam itu Gita pulang dengan dada sesak. Ia berjalan sendiri menuju kendaraan umum. Karena Arman pergi lebih dulu dengan alasan, ada urusan penting. Padahal Gita tahu, urusan penting itu tidak pernah benar-benar tentang pekerjaan. Ia duduk di kursi bus, memeluk tas kecilnya, menatap jendela gelap tanpa fokus. Gita menghela napas panjang. Ia baru menikah. Seharusnya rumah tangganya dipenuhi kebahagiaan dan harapan. Namun yang ia rasakan sejak hari pertama justru tekanan, hinaan, dan kesepian yang menggigit tulang. Saat bus melaju pelan, Gita berbisik pada dirinya sendiri. Saatnya aku kuat. Entah sampai kapan aku mampu bertahan, tapi aku harus kuat. Ia tidak tahu bahwa pernikahan yang ia pertahankan sekuat tenaga justru akan membawa badai lebih besar. Ia tidak tahu bahwa hatinya akan hancur lebih parah dari ini. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, dirinya yang rapuh ini akan berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Tempat yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang merendahkannya hari ini. Yang ia tahu sekarang hanyalah satu. Ia sedang belajar sakit. Dan dari rasa sakit itu, ia mulai membangun kekuatan yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Gita bangun. Udara dingin masih melekat di dinding kamar kontrakan kecilnya bersama Arman. Ruangan itu sederhana. Jauh berbeda dengan kamar masa kecilnya di rumah ibunya yang hangat dan penuh kenangan. Kamar kini terasa seperti ruang asing yang hanya menjadi tempat singgah, bukan rumah. Gita membuka mata pelan. Ia mengulurkan tangan ke sisi kiri kasur, tapi kosong. Sudah seminggu terakhir ia selalu bangun tanpa melihat suaminya tidur di sampingnya. Arman selalu keluar rumah sebelum fajar, katanya untuk kerja lebih awal. Tetapi Gita tahu sesuatu mulai berubah. Ia bangun dan berjalan ke dapur untuk membuatkan sarapan. Telurnya ia goreng dengan hati-hati. Aroma bawang yang ditumis pelan membuat dapur kecil itu terasa hangat. Meskipun sering menerima perlakuan dingin dari Arman, ia tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia ingin pernikahannya berjalan. Ia ingin semua ini berhasil. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Arman masuk dengan wajah lelah tapi segar. Seperti seseorang yang tidur nyenyak semalam, bukan seseorang yang bangun sebelum pagi. Gita tersenyum lembut. Sarapan sudah siap, Mas. Arman melihatnya sebentar, lalu melihat meja makan. Cepet banget bikin sarapannya. Nada itu bukan pujian. Itu kritik yang dibungkus tipis. Gita menelan rasa pedih yang muncul. Aku bangun lebih awal. Arman mengambil piring tanpa menjawab. Ia duduk, makan,
tanpa menatap Gita sama sekali. Suara sendok garpu yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara di ruangan. Setelah beberapa menit, Arman bertanya tanpa melihatnya. Nanti sore ikut aku ke kantor. Ada acara kantor, pasangan harus datang. Gita menoleh cepat. Sore ini? Tapi aku jadwal pulang ke rumah ibu. Arman menatapnya tajam. Masa kamu nggak bisa nurut sedikit? Cuma datang sebentar. Gita terdiam. Hatinya perih, tetapi ia mengangguk pelan. Baik, Mas. Arman berdiri, mengambil kunci mobil, dan hendak pergi lagi. Gita memberanikan diri bertanya. Mas, akhir-akhir ini jarang di rumah. Mas capek ya? Atau, ada yang harus kita bicarakan? Arman menoleh perlahan. Ekspresinya datar. Gita, kamu jangan terlalu banyak tanya. Aku kerja, kamu tinggal di rumah. Itu tugas masing-masing. Oke? Gita mengangguk pelan. Arman pergi tanpa pamit. Pintu tertutup. Dan di dalam rumah itu, hanya suara detak jam dinding yang menemani Gita. Sore hari, Gita berdiri di depan cermin. Ia mematutkan dirinya, blus pastel, celana hitam rapi, hijab yang dililit sederhana. Ia tidak ingin memalukan Arman. Ia ingin tampil pantas, meski ia tahu Arman hampir tidak pernah memandangnya. Mereka tiba di gedung kantor tempat Arman bekerja. Ruangan dihiasi dekorasi formal, para karyawan mengenakan pakaian terbaik mereka. Gita masuk dengan langkah ragu, sementara Arman berjalan cepat meninggalkannya tanpa menoleh. Beberapa rekan kerja Arman mulai berkumpul. Gita berdiri dekat dinding, tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Ia ingin mendekat ke Arman, tetapi Arman malah berdiri bersama sekelompok wanita dan pria, tertawa, membicarakan proyek kantor yang Gita tidak pahami. Tiba-tiba, dari arah belakang seseorang menepuk bahunya. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang terurai tersenyum tipis. Kamu Gita ya? Istrinya Arman? Gita mengangguk sopan. Iya, Mbak. Wanita itu mengangkat alis. Baru sadar ternyata kamu pemalu banget. Pantas Arman jarang bawa kamu, ya? Kata-kata itu menampar halus, tetapi sakitnya menembus tulang. Gita tersenyum sopan. Saya hanya belum terbiasa. Wanita itu mendekat sedikit, lalu berbisik pelan namun cukup keras untuk membuat Gita terpaku. Jaga Arman baik-baik, ya. Kalimat itu tampak biasa saja. Namun tatapannya, tajam, menyelidik, seolah mengirim pesan tersirat bahwa ada sesuatu yang tidak Gita tahu. Perlahan wanita itu pergi, meninggalkan rasa dingin di dada Gita. Gita menelan ludah. Ia mencari Arman dengan matanya. Di sudut ruangan, Arman berdiri bersama wanita lain, wanita yang sama tadi. Mereka tertawa. Terlalu dekat, terlalu nyaman. Jantung Gita berdetak cepat. Ada retakan halus yang mulai terasa. Ia mencoba mendekat, tapi sebelum mencapai mereka, Arman melihatnya dan berkata dengan nada datar. Kamu di sini aja, Git. Jangan ganggu. Hanya itu. Jangan ganggu. Dua kata itu seperti pukulan keras. Gita mundur perlahan, berdiri di pojok ruangan lagi. Ia menyembunyikan rasa sakitnya dengan senyum kecil yang dipaksakan. Sementara Arman terus tertawa bersama wanita itu. Acara itu tidak berlangsung lama, tetapi bagi Gita terasa seperti berjam-jam. Setiap menit terasa seperti pengingat bahwa tempatnya bukan di dunia Arman. Ia seperti bayangan yang tidak dianggap. Di perjalanan pulang, Arman menyetir tanpa bicara. Gita ingin bertanya, ingin membahas jarak yang semakin melebar, tapi ia tidak punya tenaga lagi untuk dipermalukan. Setelah beberapa menit hening, Arman bertanya dengan nada ketus. Tadi kamu kenapa diem banget? Malu-maluin aku di depan anak-anak kantor. Gita terperangah. Aku cuma nggak kenal siapa-siapa. Arman mendecak. Makanya belajar bersosialisasi. Jangan kayak anak kecil. Gita menunduk. Tangannya mengepal di pangkuannya. Retakan itu semakin jelas. Arman menatap jalan sambil berkata, dan jangan deket-deketin aku tadi. Aku lagi ngobrol penting. Gita memejamkan mata. Sakitnya seperti disayat perlahan. Malam itu ketika sampai di rumah, Arman langsung masuk kamar tanpa menunggu Gita.
Gita berjalan perlahan menyusul. Tetapi ketika ia masuk kamar, Arman sudah membelakangi, terpejam, seolah tidak ingin bicara lagi. Gita duduk di tepi kasur. Ia melihat punggung Arman lama, berharap punggung itu akan berbalik, menatapnya, mendengarkan, memeluk, atau setidaknya menanyakan, "Kamu kenapa?" Namun harapan itu seperti angin. Tidak berbentuk. Tidak pernah datang. Dalam keheningan malam itu, Gita merasa sesuatu berubah. Bukan hanya Arman yang menjauh, tapi dirinya sendiri mulai merasa hilang di dalam pernikahan ini. Retakan kecil yang tadinya nyaris tak terlihat kini mulai terasa menyakitkan. Belum menjadi jurang, tapi cukup dalam untuk membuat Gita terbangun berkali-kali malam itu. Dan ia tidak tahu. Retakan itu akan menjadi awal dari runtuhnya seluruh hidupnya. 1 minggu setelah acara kantor itu, hubungan Gita dan Arman semakin terasa dingin. Bukan lagi retakan halus, tapi mulai tampak jelas seperti garis pecah pada kaca, menunggu waktu untuk benar-benar runtuh. Gita mulai jarang mendengar Arman berbicara. Ketika berbicara pun hanya seperlunya. Kadang tentang makanan, kadang tentang kunci motor, tapi tidak pernah lagi tentang perasaan, tentang masa depan, apalagi tentang pernikahan mereka. Meski begitu, Gita masih berusaha. Ia bangun lebih awal setiap pagi, memasak sarapan, menyiapkan baju kerja Arman, dan membersihkan rumah. Itu semua ia lakukan bukan karena kewajiban semata, tapi karena ia masih berharap, meski samar, bahwa Arman akan berubah. Namun harapan itu semakin hari semakin tipis. Hari itu, Bu Lilis menghubungi Gita melalui telepon. "Ke rumah sekarang. Ibu mau bicara." Tanpa menjelaskan apapun. Tanpa sopan santun. Gita hanya mengangguk, meski telepon sudah ditutup sebelum sempat ia memberi jawaban. Ia bergegas ke rumah mertua dengan hati gusar. Sesampainya di sana, ia melihat mobil Arman sudah terparkir. Ia sedikit lega. Mungkin Arman bisa mendampinginya. Namun ketika ia masuk, Arman justru duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Dan ekspresinya tampak tidak peduli sama sekali. Bu Lilis berdiri di tengah ruang tamu dengan tangan terlipat di dada. Tatapan tajamnya langsung menusuk Gita. "Kamu tahu kenapa kamu dipanggil?" Gita menelan gugup. "Saya tidak tahu, Bu." Bu Lilis mendecak keras. "Ya itu dia. Kamu nggak pernah ngerti apa-apa." Kalimat itu saja sudah membuat dada Gita panas. Tapi ia masih diam. Kemudian wanita parubaya itu mengambil sebuah tas bermerek dari meja. Tas itu besar, mahal, dan Gita tahu harganya pasti setara dengan 2 bulan gajinya dulu. "Ini tas yang kamu pinjam," kata Bu Lilis sambil mengangkat tas tersebut. "Lihat apa yang kamu lakukan." Gita terkejut. "Saya? Pinjam tas? Saya bahkan nggak pernah." "Rusak. Nih." Bu Lilis menunjuk goresan kecil di permukaan tas. Gita mengerutkan kening. Ia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. "Bu, saya tidak pernah meminjam tas ini. Saya bahkan tidak pernah menyentuh." "Berhenti bohong." Suara Bu Lilis meninggi. "Kamu itu dari dulu memang gak pantas masuk keluarga ini." Arman masih diam sambil memainkan ponsel. Gita memandangnya penuh harap. "Mas, kamu tahu aku gak pernah." Namun Arman justru berkata tenang. "Udahlah, Git. Ngaku aja kalau memang kamu salah." Gita membeku. Arman tidak membelanya. Tidak sekalipun menanyakan kebenarannya. Tidak peduli sama sekali. Bu Lilis melanjutkan. "Keluarga kita ini keluarga terpandang. Masa punya menantu cuma bisa ngerepotin? Nggak tahu diri pula." Gita merasakan wajahnya panas. Air mata mulai menggenang. Tapi ia tahan mati-matian. Ia mencoba menegakkan suara. "Bu, saya tidak pernah. Kamu itu cuma beban." Suara Bu Lilis meledak seperti petir di ruangan itu. Lalu, seolah belum cukup, Bu Lilis menambahkan kalimat yang menusuk lebih dalam. "Arman itu harusnya nikah sama yang lebih pantas. Bukan sama kamu yang gak punya apa-apa." Semua terasa berhenti. Jantung Gita seperti ditarik ke bawah perutnya. Lututnya melemas. Ia menoleh lagi pada Arman, berharap sedikit pembelaan. Sedikit saja. Tapi Arman malah menghela napas. Lalu berkata pelan. "Udah, Bu. Namanya juga Gita. Emang gak ngerti?"
Itu saja. Kata-kata itu menghancurkan Gita lebih dalam daripada teriakan Bu Lilis. Dalam sekejap, seluruh harga dirinya terasa runtuh. Kepalanya berputar. Suara-suara di ruangan bergema seperti jauh. Gita menatap Arman, suaminya, pria yang ia pilih, pria yang ia bela di depan ibunya sendiri. Namun pria itu bahkan tidak berusaha membelanya. Hanya menonton. Diam. Membiarkan. Itu lebih sakit daripada apapun yang dikatakan Bu Lilis. Gita akhirnya berkata dengan suara bergetar. Kenapa? Mas nggak percaya sama aku? Arman tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, seolah tidak ingin melihat Gita lagi. Bu Lilis mengibaskan tangan. Kalau nggak mau ngaku, keluar saja dari rumah ini. Kamu bikin mata ibu sakit. Gita mundur pelan. Kepalanya pusing. Penglihatannya kabur oleh air mata yang ia tahan mati-matian. Dengan langkah gemetar, ia keluar dari rumah mertua. Begitu pintu tertutup, ia baru sadar napasnya sesak. Ia berjalan cepat sampai ke halaman, lalu berhenti. Barulah di sana air matanya jatuh, deras tanpa bisa ditahan. Ia memegang dadanya yang terasa diremas. Tidak pernah ia merasa serendah ini. Tidak pernah ia merasa setak dianggap ini. Tidak pernah ia merasa seolah seluruh harga dirinya diinjak seperti sampah. Dan saat itu, sebuah kalimat muncul dalam benaknya. Bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Itu bukan kalimat marah. Itu bukan kalimat balas dendam. Itu kalimat kesadaran yang selama ini ia tutupi demi mempertahankan pernikahannya. Untuk pertama kali sejak menikah, Gita melihat dengan jelas. Retakan dalam rumah tangganya bukan lagi retak kecil. Retak itu adalah luka terbuka. Dan luka itu berasal dari orang yang seharusnya melindunginya. Air mata Gita terus mengalir. Namun di balik itu ada sesuatu yang perlahan muncul. Bukan kekuatan. Bukan keberanian. Belum. Yang muncul hanyalah kesadaran bahwa ia harus membuka mata. Dan kesadaran itu, perlahan tapi pasti, akan menjadi awal dari perubahan hidupnya. Hujan turun sejak sore, membasahi seluruh halaman rumah kecil yang dulu Gita banggakan. Rumah yang ia tata sendiri sejak hari pertama menikah. Rumah yang semestinya menjadi tempat berlindung. Namun malam itu, justru menjadi saksi bagaimana hatinya dihancurkan habis-habisan. Gita memandangi jendela yang penuh embun. Napasnya sesak, bukan karena dingin. Tapi karena firasat yang sejak beberapa minggu ini tak mau pergi. Firasat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perubahan sikap Arman. Ia duduk di sofa ruang tamu, still memakai cardigan tipis. Lampu kuning diredupkan. Rumah terasa asing, sepi, dan dingin. Arman bilang ia akan lembur. Tapi untuk pertama kalinya, Gita merasakan gelisah yang menusuk perut. Telepon Arman tak diangkat. Pesan dibaca, tapi tak dibalas. Dan yang paling membuatnya semakin tak tenang adalah bau parfum wanita yang samar-samar masih tercium di kerah baju Arman siang tadi. Bukan bau parfum teman kantor Arman yang pernah ditemuinya saat acara gathering. Ini berbeda. Lebih manis. Lebih menggoda. Dan terlalu kuat untuk disebut, sekedar tertular dari orang lain. Gita akhirnya memutuskan untuk menelpon Rara, sahabatnya. Ra? Aku boleh nanya sesuatu? Suara Gita serak tertahan. Gi, kamu nangis? Kenapa? Rara langsung gelisah. Arman, dia, akhir-akhir ini aneh. Kamu pernah lihat sesuatu? Dengar sesuatu? Gita menahan napas, siap menerima jawaban apapun. Rara lama terdiam. Terlalu lama. Ra, kamu masih di situ? Gi, aku sebenarnya nggak mau kamu tahu dari aku. Tapi aku juga nggak mau kamu dibodohi terus. Dek, jantung Gita terasa seperti diremas. Aku pernah lihat Arman, 2 kali, sama seorang wanita. Bukan teman kantornya yang aku kenal. Mereka kayak, terlalu dekat. Gita terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Aku nggak yakin itu apa. Tapi mereka kelihatan sangat akrab. Gi. Aku nggak berani bilang waktu itu. Aku takut kamu terluka. Gita tersenyum pahit. Aku memang terluka, Ra. Tapi terima kasih.
Akhirnya ada yang jujur sama aku. Pukul 11 malam. Suara motor berhenti di depan rumah. Gita refleks berdiri. Kakinya gemetar. Napasnya makin sesak. Ini bukan lagi sekadar firasat. Arman membuka pintu sambil merapikan rambutnya. "Kamu belum tidur?" tanyanya santai, seolah semuanya normal. Gita menatapnya lama. "Kamu lembur." Arman mengangguk tanpa melihatnya. "Iyalah, banyak kerjaan." "Kok kamu wangi banget? Parfummu beda. Bajumu juga rapi banget, bukan gaya orang lembur." Nada Gita pelan, tapi menusuk. Arman langsung mendengus. "Mulai lagi drama kamu, Gi. Mana HP kamu?" Gita mengulurkan tangan. Suaranya bergetar, namun tegas. Arman menoleh cepat. "Ngapain lihat HP? Kamu udah mulai nggak percaya sama suami sendiri." Gita menatapnya tanpa berkedip. "Kalau nggak ada yang kamu sembunyikan, kasih sini." Keheningan yang turun setelah itu seperti petir yang tidak bersuara. Arman hanya berdiri mematung, tangan mengepal, wajah berubah pucat. Dan bagi Gita, itu cukup sebagai jawaban. "Arman," bisiknya, "kamu selingkuh, ya?" Arman langsung membentak. "Nggak ada. Kamu aja yang gila. Kamu itu cuma istri yang terlalu sensitif. Kalau begitu, tunjukkan HP kamu." Arman memalingkan wajah. "Aku capek. Mau tidur." Ia melangkah menuju kamar, tapi Gita menangkap lengan bajunya. "Kenapa kamu nggak bisa jawab? Kenapa kamu takut?" Suaranya pecah. Arman tiba-tiba mendorong tangannya kasar. Gita hampir terjatuh. "Jangan sentuh-sentuh aku kalau kamu lagi gila begini." Gita menahan air mata. "Jadi benar, men? Kamu selingkuh?" Dalam hitungan detik, Arman melakukan hal yang membuat dada Gita seperti dirobek. Ia mendengus sinis, lalu berkata, "Kalau aku punya wanita lain pun, apa masalahnya? Dia lebih cantik dari kamu, lebih perhatian, dan dia nggak bawel." Kata-kata itu menampar lebih keras daripada tangan manusia. Gita terpaku. Lidahnya keluh. Nafasnya berhenti. Arman melanjutkan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Kamu cuma istri yang aku nikahi karena keadaan, bukan karena cinta. Jadi jangan bertingkah seolah kamu punya hak untuk cemburu." Air mata akhirnya tumpah. Tanpa bisa ditahan. "Arman." Suaranya pecah. "Aku ini istrimu." Arman tertawa kecil namun kejam. "Iya, istri yang membosankan. Yang selalu pakai baju itu-itu saja. Yang nggak punya daya tarik. Yang cuma modal baik." Gita memeluk dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. "Kamu tahu," Arman melanjutkan sambil membuka kancing bajunya, "wanita itu bikin aku merasa hidup. Kamu? Kamu cuma beban." Gita menutup mulut dengan tangan, berusaha tidak jatuh. Hatinya hancur bukan main. Tapi luka terbesarnya datang ketika Arman menambahkan, "Kalau kamu nggak puas, ya udah, minggir. Jangan ganggu kebahagiaan aku." Hening. Rumah itu seakan runtuh. Pukul 2 dini hari. Gita duduk di lantai kamar mandi. Menangis tanpa suara. Matanya bengkak. Tubuhnya gemetar. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wajah pucat, mata merah, dan hati yang nyaris tak bersisa. Ia menekan dadanya, mencoba bernapas. "Kenapa aku nggak cukup? Kenapa aku yang disalahkan? Kenapa aku diperlakukan begini?" Pertanyaan itu berputar tanpa henti. Tapi di sela tangis dan rasa hancur itu, muncul satu potongan kecil dari keberanian yang selama ini ia pendam. Jika Arman benar-benar mengkhianatinya, jika semua penghinaan itu diucapkan dari hati, jika ia tak berarti sedikit pun, maka Gita harus memilih antara tetap tinggal atau pergi. Dan malam itu, meski suaranya masih bergetar, meski hatinya terkoyak, Gita berbisik kepada dirinya sendiri. "Kalau dia benar-benar sudah tak membutuhkan aku akan belajar untuk tidak membutuhkan dia." Itulah malam ketika cintanya berubah. Malam ketika pengkhianatan itu tak lagi bisa dimaafkan. Malam ketika Gita, yang selama ini lembut dan sabar, mulai menutup pintu hatinya. Tidak ada jalan kembali setelah ini. Dan tanpa disadari Arman,
Ia baru saja membangunkan sisi Gita yang jauh lebih kuat dan jauh lebih berbahaya. Pagi itu, dunia seperti kehilangan warna. Gita membuka mata setelah semalaman tidak tidur. Namun ia merasa seperti bukan dirinya lagi. Mata bengkak, kepala pusing, dan hatinya seperti habis dicabik berkali-kali. Ketika ia keluar dari kamar mandi, Arman sudah duduk di meja makan. Santai, makan roti, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Seolah ia tidak menghancurkan hati seseorang yang mencintainya sepenuh jiwa. Pagi, katanya datar, tanpa menatap. Gita berdiri di ujung meja. Kita perlu bicara. Arman mendongak, wajahnya kesal. Apa lagi? Mau drama lagi? Kamu selingkuh. Kata-kata itu keluar tanpa getaran, tetapi penuh kepastian. Arman meletakkan roti, bersandar malas di kursi. Kalau iya? Kita udah bahas semalam kan? Kamu ngapain ulang topik yang sama? Arman, suara Gita pecah. Kita nggak bisa lanjut begini. Aku nggak bisa hidup dalam penghinaan dan kebohongan. Arman tertawa kecil. Terus kamu mau apa? Cerai? Gita terdiam. Meski hatinya sudah hancur, kata itu tetap terasa menakutkan untuk diucapkan. Namun Arman malah berdiri. Ia mengambil jaket dan ponselnya. Lalu berkata, kalau kamu mau cerai, ayo. Aku malah senang. Aku capek hidup sama kamu. Kamu itu, bukan pasangan yang aku mau. Jadi kalau mau bubar, bubar aja. Gita menoleh pelan. Air matanya meleleh tanpa bisa ditahan. Arman, kita baru menikah. Apa salahku sampai kamu kejam begini? Arman mengangkat bahu. Kamu bukan tipe aku. Udah, itu aja. Han, sesimpel itu. Semua janji, mimpi, dan rencana masa depan, runtuh hanya karena ia bukan tipe-nya. Sebelum keluar, Arman menambahkan kalimat yang tak akan pernah bisa Gita lupakan. Wanita itu nunggu aku. Dia jauh lebih peduli dari kamu. Hidup aku lebih bahagia sama dia. Ia menutup pintu dengan keras. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka yang singkat itu, Gita benar-benar merasa sendirian. Proses perceraian. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Gita yang masih syok harus menghadapi perlakuan dingin Arman, pertemuan keluarga, sampai proses mediasi di kantor KUA dan pengadilan agama. Arman tidak pernah menunjukkan penyesalan. Ia datang dengan wajah tanpa rasa, seolah hanya mengurus administrasi biasa. Saat diminta bercerita tentang masalah rumah tangga, Arman dengan enteng berkata, dia terlalu sensitif. Kami tidak cocok. Saya ingin bercerai. Tidak satu pun ia menyebutkan perselingkuhannya. Tidak satu pun ia mengakui kesalahannya. Gita duduk di kursi seberang, menahan isak yang hampir meledak. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang-orang. Tapi bagian terdalam dirinya remuk. Di luar ruang sidang, Ibu Arman tiba-tiba datang mendekat. Tanpa permisi, wanita itu menatap Gita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Syukurlah kamu cerai dari anak saya, katanya dingin. Dari awal saya tahu kamu bukan jodohnya. Kamu terlalu biasa. Anak saya pantas dapat yang lebih baik. Gita menggigit bibir hingga terasa asin. Betapa gampangnya orang lain meremehkan hidup dan harga dirinya. Arman berdiri di samping ibunya. Tidak membela, tidak menenangkan. Ia hanya memandangi Gita dengan tatapan bosan. Proses perceraian berjalan cepat. Terlalu cepat. Seolah ada yang sedang mengejar kebahagiaan baru tanpa rasa bersalah. Dan pada hari putusan dibacakan, kalimat yang keluar dari hakim terasa seperti hukuman mati bagi hati Gita. Menetapkan hubungan pernikahan antara pemohon dan termohon, putus karena perceraian. Dengan itu, semuanya selesai. Arman tidak lagi menjadi suaminya. Rumah tangga yang ia jaga dengan sepenuh hati, resmi hancur. Arman langsung pergi begitu sidang selesai, tanpa menoleh. Ia bahkan tidak mengucapkan apapun. Tidak terima kasih. Tidak maaf. Tidak selamat tinggal. Seolah Gita tidak pernah berarti apa-apa. Kejatuhan terbesar. Gita pulang ke rumah kontrakannya dengan langkah limbung. Rumah itu kini terasa lebih hampa daripada sebelumnya. Tidak ada suara. Tidak ada kehangatan. Tidak ada masa depan. Ia membiarkan tubuhnya jatuh ke lantai kamar. Menangis hingga suaranya habis.
Tangannya memukul lantai berulang-ulang, menyalurkan sakit yang tidak bisa ditampung lagi. Aku ini bodoh. Suaranya retak. Aku terlalu percaya. Aku terlalu cinta. Hari demi hari, Gita tenggelam dalam jurang paling gelap. Ia tidak makan, tidak tidur, tidak keluar rumah. Ia hanya duduk, memandangi dinding kosong. Merasa dirinya tidak berharga. Merasa dirinya gagal sebagai istri, sebagai wanita, sebagai manusia. Beberapa kali ia bangun pagi dan bertanya, apa gunanya hidup kalau semua orang bisa menghina dan membuangku semudah ini? Ia benar-benar marah pada dirinya sendiri. Ia merasa tidak cukup, tidak cantik, tidak pintar, tidak layak. Namun saat ia berada di titik paling rendah itulah, hidup mulai memberi tanda kecil. Sebuah email masuk dari sebuah perusahaan besar. Perusahaan tempat ia pernah melamar beberapa bulan sebelum menikah. Yang saat itu ia tolak karena Arman tidak mengizinkan ia bekerja. Email itu berisi panggilan kerja, posisi yang cukup tinggi, gaji besar, dan kesempatan untuk memulai kembali. Gita menatap layar itu lama. Suaranya berbisik pelan, gemetar namun mulai menemukan nyala kecil. Kalau aku tetap di titik ini, aku akan mati. Aku harus bangkit. Walaupun pelan, walaupun sakit, aku harus berdiri lagi. Air mata mengalir, bukan lagi karena hancur, tetapi karena ini pertama kalinya setelah sekian minggu, ia merasakan harapan. Di titik terendah hidupnya, Gita menemukan satu hal. Jika seseorang bisa menghancurkan hidupmu, berarti kamu memberi mereka kuasa. Sekarang, tiba waktunya mengambil kembali kuasa itu. Dan dari sanalah perjalanan kebangkitannya dimulai. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu terpuruk, Gita bangun tanpa rasa ingin menangis. Matanya masih sembab, tapi napasnya lebih teratur. Ia duduk di pinggir ranjang kecilnya, memandang jendela yang tertutup tirai putih kusam. Matahari menembus perlahan, menciptakan garis tipis cahaya di lantai. Cahaya itu seperti tanda kecil bahwa hidup masih memberinya ruang untuk bernafas. Email panggilan kerja yang ia terima semalam masih terbayang jelas di pikirannya. Kata-kata singkat itu seperti tangan tak terlihat yang menariknya keluar dari lumpur gelap yang selama ini menahan langkahnya. Kami ingin mengundang Anda untuk mengikuti proses wawancara pada minggu depan. Gita memejamkan mata. Jantungnya berdebar pelan. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa sedikit harapan itu harus dicoba. Kalau gagal, tidak apa. Yang penting, ia bergerak. Ia menarik napas panjang, berdiri, lalu berkata pada dirinya sendiri di cermin. Gita, kamu harus hidup. Untuk dirimu sendiri. Bukan untuk orang lain. Membersihkan diri dari luka. Hari itu Gita melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia mandi. Ia keramas. Ia memakai lotion tipis di lengannya. Ia menyisir rambut hingga rapi. Ia memula sedikit bedak. Bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk merasa manusia lagi. Ketika ia melihat pantulan di cermin, ia masih melihat luka. Tapi ia juga melihat sesuatu yang baru, tekad. Setelah selesai, ia memberanikan diri membuka lemari yang selama ini tak ia sentuh. Di sudut bawah, tersimpan map lamanya, berisi CV, sertifikat seminar, training, dan beberapa dokumen prestasi kerja freelance sebelum menikah. Ia tersenyum tipis. Aku pernah punya mimpi, gumamnya, dan aku masih bisa mengejarnya. Rara datang membawa kekuatan. Menjelang sore, pintu rumahnya diketuk. Rara muncul dengan wajah cemas namun lega melihat Gita berdiri tanpa mata sembab berkepanjangan. Alhamdulillah kamu buka pintu. Aku kira kamu pingsan di dalam, ujar Rara sambil memeluknya erat. Gita mengusap punggung sahabatnya. Aku nggak apa-apa, atau setidaknya sedang mencoba nggak apa-apa. Mereka duduk di ruang tamu. Rara membawa sup hangat. Aromanya berhasil membuat perut Gita yang sudah lama kosong bergemuruh pelan. Kata Rara hati-hati, aku dengar proses cerainya sudah selesai. Kamu yakin kamu baik-baik aja? Gita menatap ke tangannya sendiri. Tidak, tapi aku akan ke arah sana. Rara tersenyum haru. Aku bangga banget sama kamu. Sambil makan sup, Gita menceritakan soal email panggilan kerja. Rara langsung bersorak kecil. Itu tanda dari Allah.
Kamu dikasih jalan baru. Kamu harus ambil kesempatan itu. Gita menelan sup dengan susah payah. Aku takut. Takut itu wajar, kata Rara lembut. Yang penting kamu jalan. Dan untuk pertama kalinya, Gita merasa tidak sendirian. Minggu persiapan, menyusun diri dari awal. Hari-hari berikutnya, Gita mempersiapkan diri seperti orang yang akan memulai hidup baru. Ia membaca ulang semua buku pengembangan diri yang dulu ia tinggalkan. Ia memperbarui CV-nya. Ia mencari baju rapi untuk dipakai wawancara, meski hanya punya beberapa yang sederhana. Ia melatih cara bicara di depan cermin. Ia belajar kembali materi-materi yang berhubungan dengan posisi pekerjaan itu. Setiap malam, ia menyemangati dirinya. Kamu bisa, Gita. Kamu pantas. Kamu berharga. Beberapa kali ia hampir menyerah saat kenangan buruk muncul. Suara Arman menghina, tawa wanita lain, kata-kata mertuanya yang merendahkan, tapi setiap kali itu terjadi, Gita menggenggam dadanya dan berkata pelan. Kalau aku tetap diam, mereka menang. Aku harus bangkit. Hari yang ditunggu tiba. Gita berdiri di depan gedung perusahaan besar itu. Gedung kaca menjulang, penuh orang bersetelan rapi hilir mudik. Pemandangan itu membuat dadanya berdebar hebat. Aku bisa nggak ya? Bisiknya. Namun ia ingat, dirinya sudah melewati hal yang jauh lebih menyakitkan daripada wawancara kerja. Ia masuk dengan langkah pelan namun percaya diri. Saat namanya dipanggil, ia mengetuk pintu ruangan direksi, lalu masuk. Di dalamnya ada 3 pewawancara. Semua menatapnya profesional. Wawancara dimulai. Awalnya Gita gugup. Tangannya dingin. Suara gemetar. Tapi perlahan, sesuatu berubah. Ketika ia berbicara tentang pengalaman, keahlian, dan visi kerja, matanya mulai berbinar. Suaranya mantap. Ia menjawab semua pertanyaan dengan jujur, jelas, dan berisi. Sampai akhirnya, salah satu pewawancara bertanya, setelah perceraian, apa yang membuat Anda ingin kembali bekerja dan membangun hidup dari awal? Pertanyaan itu menusuk, tapi bukan untuk menjatuhkan. Ia tahu itu hanya bagian dari evaluasi. Gita menarik napas panjang, lalu menjawab, karena saya baru sadar, tidak ada yang bisa menghancurkan hidup saya, kecuali saya sendiri. Karena itu saya ingin bangun kembali. Kali ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri saya. Saya ingin menjadi wanita yang utuh. Wanita yang tidak bergantung pada cinta orang lain untuk merasa bernilai. Ruangan itu hening. Ketiga pewawancara saling pandang. Dan di detik itu, Gita tahu ia baru saja melakukan sesuatu yang besar. Bahkan kalaupun ia tidak diterima. Telepon yang mengubah hidup. 3 hari kemudian, HP Gita bergetar. Nomor tidak dikenal. Selamat sore, Bu Gita. Kami dari PT Aditama Global. Kami ingin mengabarkan bahwa Anda diterima. Anda mulai bekerja Senin depan. Gita menutup mulut. Air mata mengalir perlahan. Ia duduk di lantai. Tapi kali ini ia menangis bukan karena hancur, melainkan karena akhirnya ia melihat kehidupan baru yang menantinya. Perlahan, ia berbisik. Terima kasih, ya Allah. Kau selamatkan aku dari orang yang salah agar aku bisa menjadi wanita yang lebih kuat. Bab ini menjadi awal dari kebangkitan Gita. Awal dari perjalanan panjang menuju posisi tertinggi yang tak pernah ia bayangkan, sebagai CEO. Namun perjalanan itu tidak mudah. Dan bab berikutnya akan menunjukkan bagaimana ia membangun kekuatan itu dari nol, hingga akhirnya menjadi seseorang yang tak bisa lagi diinjak oleh siapapun. Angin pagi yang lembut menyambut Gita ketika ia menapaki halaman gedung PT Aditama Global untuk hari pertamanya bekerja. Gedung tinggi itu berdiri seperti raksasa modern, megah, bersih, dan penuh energi orang-orang sukses yang berlalu lalang dengan setelan rapi. Dulu, pemandangan seperti ini membuat Gita merasa kecil. Tapi hari ini, meski jantungnya berdebar, ia melangkah masuk dengan keyakinan baru. Ia tidak lagi membawa identitas sebagai wanita yang baru diceraikan. Hari ini ia datang sebagai seseorang yang ingin membuktikan bahwa luka tidak selamanya melemahkan, kadang justru melahirkan kekuatan yang tak terduga. Awal perjalanan, belajar lebih keras dari siapapun. Gita ditempatkan sebagai asisten manajer operasional, posisi yang cukup strategis.
Sejak hari pertama, ia langsung berhadapan dengan tumpukan dokumen, laporan keuangan yang ruwet, dan rapat-rapat yang terasa panjang. Bagi banyak orang, itu mungkin melelahkan. Bagi Gita, itu rumah baru tempat ia menata ulang hidupnya. Ia datang paling awal, pulang paling akhir. Ia mempelajari hal-hal teknis yang rumit, mencatat semua arahan, hingga membaca ulang materi sampai larut malam. Beberapa seniornya sering berkata, Gita itu nggak cuma kerja keras. Dia belajar 2 kali lipat dari siapapun. Tujuan Gita hanya satu. Membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Terkadang, trauma Arman muncul tiba-tiba. Suara saat ia dihina. Ketika ia dianggap tidak cukup, tidak layak. Namun setiap kali itu terjadi, Gita menunduk dan berbisik pada dirinya. Aku bukan wanita lemah yang kamu remehkan. Aku bisa berdiri lebih tinggi daripada yang kamu bayangkan. Dan ia kembali bekerja, lebih keras lagi. Ujian pertama, dihina atasan. Namun ia tetap tegak. Suatu hari, saat rapat bulanan, seorang manajer senior bernama Dimas, yang terkenal arogan, mengkritik laporan yang dikerjakan Gita. Formatnya berantakan. Kamu ngerti cara kerja profesional nggak sih? Suaranya keras, terdengar di seluruh ruangan. Beberapa orang menunduk, tidak enak hati. Gita menelan ludah. Tangannya gemetar. Dulu, penghinaan seperti itu cukup membuatnya jatuh dan menangis di kamar. Namun kali ini, ia menegakkan punggung dan menatap Dimas dengan suara tenang. Baik, Pak. Saya akan perbaiki. Terima kasih masukannya. Tidak emosional. Tidak membalas. Tidak menunjukkan bahwa hatinya tersentak. Direktur operasional yang duduk di ujung meja memperhatikan Gita dengan tatapan kagum. Keteguhan Gita membuatnya berbeda. Setelah rapat selesai, direktur itu memanggilnya. Gita, katanya lembut, saya lihat kamu punya mental yang kuat. Di sini, bukan yang paling pintar yang menang, tapi yang paling tahan banting. Gita tersenyum kecil. Saya akan berusaha lebih baik, Pak. Ia pulang hari itu dengan hati yang berdenyut. Bukan karena terluka, tapi karena ia menyadari bahwa ketenangan adalah kekuatan yang tidak semua orang punya. Ketika kejujuran membuatnya bersinar, beberapa bulan bekerja, Gita menemukan banyak kejanggalan di bagian operasional. Ada pengeluaran yang tidak transparan. Ada laporan yang sengaja disamarkan. Ada proyek yang uangnya bocor keluar perusahaan. Banyak karyawan yang tahu, tapi memilih diam. Namun Gita bukan tipe yang menutup mata. Ia mengumpulkan bukti pelan-pelan, menganalisis data malam demi malam. Dan suatu hari, ia mengetuk pintu ruang direksi. Pak, ada sesuatu yang harus Bapak lihat. Direktur operasional terperanjat melihat data yang Gita bawa. Angka-angka itu sangat jelas. Ada korupsi internal yang dilakukan beberapa manajer senior. Jika saja orang lain yang mengungkap, mungkin perusahaan akan gempar. Tapi Gita memaparkannya dengan tenang, runtut, profesional. Direktur terdiam lama. Lalu berkata, kamu menyelamatkan perusahaan ini, Gita. Sejak hari itu, reputasinya berubah. Ia tidak lagi dianggap anak baru. Ia mulai dihormati. Dan itulah titik awal transformasinya. Naik jabatan, ketika hasil tak pernah mengkhianati usaha. Setelah 6 bulan bekerja tanpa celah, direksi memanggilnya ke ruang rapat. Gita, kata mereka, kami memutuskan mempromosikanmu menjadi manajer operasional. Gita menutup mulutnya, terharu. Ia teringat dirinya dulu, duduk menangis di lantai setelah diceraikan Arman, merasa hidup hancur. Kini ia naik jabatan. Ia memimpin tim. Ia menjadi seseorang yang pendapatnya didengar. Hari-hari Gita berubah drastis. Ia memimpin rapat, mengatur strategi, mengambil keputusan besar. Timnya menyukainya karena ia tegas tapi baik, profesional tapi manusiawi, keras bekerja tapi tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Transformasi diri, bukan lagi Gita yang dulu. Setahun berlalu, Gita bukan lagi wanita rapuh yang dulu ditinggalkan tanpa penjelasan. Ia berubah menjadi lebih kuat, lebih berwibawa, lebih percaya diri, lebih berharga di mata banyak orang. Ia mulai merawat diri, membeli baju-baju rapi dari hasil jerih payahnya. Wajahnya semakin cerah,
Tubuhnya tegap, cara jalannya penuh keyakinan. Setiap kali ia menatap cermin, Gita melihat seseorang yang baru. Seseorang yang tidak membutuhkan validasi siapapun. Seseorang yang menemukan nilai dirinya secara utuh. Kabar yang menggoyahkan, masa lalu datang mengetuk. Namun hidup selalu punya kejutan. Suatu sore, setelah rapat panjang, Rara mengirim pesan. "Gi, kamu tahu Arman? Dia lagi kena masalah besar. Kabar dari teman kantor dia?" Gita menatap layar ponsel itu lama. Jantungnya berdegup. Bukan karena ia masih cinta, tapi karena masa lalu ternyata belum benar-benar selesai. Ia duduk di meja kerjanya, memandang jendela kota yang menyala dengan cahaya senja. Apakah ini saatnya? Aku menghadapi masa lalu yang dulu menghancurkanku. Transformasinya memang sudah jauh. Namun bab berikutnya akan membawa Gita pada titik yang lebih besar. Titik ketika ia bukan hanya bangkit, tetapi benar-benar berada di atas. Suatu hari, ia bukan hanya akan menjadi manajer. Ia akan menjadi CEO. Dan ketika hari itu tiba, mereka yang dulu meremehkan akan tersungkur melihat siapa Gita sebenarnya. Hampir 2 tahun berlalu sejak perceraian itu. 2 tahun sejak Gita berjalan keluar dari rumah yang dulu ia bangun dengan mimpi-mimpi sederhana bersama suaminya. 2 tahun sejak ia diremehkan, dihina, dan ditinggalkan seperti tak berharga. Dan selama 2 tahun itu pula, hidup membuktikan sesuatu. Roda benar-benar berputar. 1. Arman mulai kehilangan segalanya. Sementara Gita sedang naik menuju puncak, Arman justru berada di jalan yang menurun tajam. Awalnya hanya masalah kecil di kantornya. Proyek gagal, klien kabur, dan posisinya mulai digeser oleh rekan kerjanya sendiri. Orang yang dulu diam-diam ia anggap pesaing. Kemudian hubungan dengan selingkuhannya pun tak bertahan lama. Wanita itu meninggalkannya ketika melihat kondisi ekonomi Arman mulai goyah. Rumah kontrakan yang dulu ia tinggali bersama selingkuhannya kini kosong. Arman tinggal sendirian, dan malam-malamnya selalu terasa panjang. Di setiap sudut kamar, ia merasa seperti ditertawakan oleh bayangan masa lalunya. 2. Arman mulai menyadari nilai Gita. Ada hari-hari ketika Arman duduk di teras rumah kontrakannya, menatap jalan yang gelap. Ia teringat betapa Gita dulu selalu menyambutnya dengan senyum. Terbayang masakan-masakan sederhana Gita, perhatian-perhatiannya. Dan yang paling menghantui, bagaimana Gita dulu memujanya tanpa syarat, dan ia membalasnya dengan penghinaan. Ia meremas rambutnya sendiri. "Kenapa aku sebodoh itu?" gumamnya berulang-ulang. Tak ada lagi wanita yang mau bersamanya. Tak ada lagi yang merawatnya. Dan di dunia profesional pun namanya sudah rusak. Ia memikirkan satu hal yang terus mengganjal. Kenapa Gita tak pernah mencoba kembali? Saat itu ia belum tahu. Gita telah menjelma menjadi sosok yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. 3. Sahabat Arman membuatnya terkejut. Suatu malam, Arman bertemu Bayu, teman lamanya, di sebuah kedai. "Aku dengar Gita sekarang luar biasa banget, men," kata Bayu sambil menyeruput kopi. Arman langsung tersedak. Bayu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah artikel. Berita itu terpampang jelas. Gita Septiani diangkat menjadi CEO termuda di perusahaan multinasional. Arman terpaku. Matanya membesar. Tangannya bergetar. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata keluar. Itu benar-benar seperti tamparan keras ke wajahnya. "Ini Gita, mantan istriku?" Suaranya nyaris tak terdengar. Bayu mengangguk. "Itu dia. Gita yang dulu kamu hina. Yang kamu bilang gak akan jadi apa-apa." Arman langsung merasa dadanya sesak. Lututnya terasa lemas. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, seolah ingin menghapus rasa malu yang menempel di seluruh tubuhnya. "Ah Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" 4. Arman mulai mencari cara untuk mendapati Gita. Berhari-hari setelah itu, Arman tak bisa tidur. Setiap malam ia terus memikirkan berita itu. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan kosong. Ia mulai mencari nama Gita di internet, membaca profilnya, menonton video wawancaranya, melihat foto-fotonya yang kini jauh lebih dewasa, elegan, dan berwibawa. Senyumnya, caranya bicara, caranya berdiri, semua menunjukkan bahwa Gita telah menjadi seseorang yang tak mungkin ia jangkau lagi. Namun rasa bersalah membuatnya nekat.
Gita, maafkan aku. Ia bergumam sendirian hampir setiap malam. Kemudian sebuah tekad tumbuh dalam dirinya. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin memperbaiki semuanya. Atau mungkin, jauh di dalam hatinya, ia juga berharap Gita masih memiliki sedikit saja ruang untuk dirinya. 5. Arman datang ke kantor perusahaan Gita. Hari itu Arman nekat datang ke kantor tempat Gita bekerja. Ia memakai kemeja lama, disetrika seadanya. Sepatunya sedikit kusam. Namun ia tetap memaksa dirinya untuk terlihat pantas. Gedung perusahaan Gita menjulang tinggi, dingin, dan megah. Arman menelan ludah saat melihat tulisan di lobi. Septiani Corporation, CEO, Gita Septiani. Itu seperti jarum yang menusuk egonya. Namun ia tetap melangkah ke meja resepsionis. Saya ingin bertemu Bu Gita, katanya gugup. Resepsionis menatapnya sekilas lalu tersenyum sopan. Apakah Bapak sudah membuat janji? Arman menggeleng. Kalau begitu, mohon maaf, kami tidak bisa mengizinkan tanpa jadwal. Arman mengangguk lemah. Namun sebelum ia pergi, seseorang lewat, manajer senior perusahaan, dan mengenalinya. Loh, kau Arman, kan? Mantan suami Bu Gita? Katanya kaget. Arman mengangguk pelan, malu. Manajer itu hanya tersenyum canggung. Lalu berkata, saran saya, jangan coba-coba datang tanpa diundang. Urusan masa lalu Bu Gita, sudah bukan ranah yang bisa kamu sentuh lagi. Arman hanya terdiam. Tidak marah. Tidak tersinggung. Ia tahu kalimat itu benar. Aku bahkan tidak pantas untuk berada di sini, pikirnya. 6. Gita mendengar kabar kedatangan Arman. Sore itu, Gita sedang berada di ruangannya saat asistennya masuk dan berkata, Bu Gita, ada laporan bahwa seseorang bernama Arman datang ke lobi tadi. Katanya ingin bertemu ibu. Gita terdiam lama. Ia tidak marah, tidak takut, tidak panik. Ia hanya merasa kosong. Dan anehnya, tidak ada rasa cinta atau benci yang tersisa. Hanya kenangan lama, gumamnya pelan. Setelah beberapa detik, ia berkata tenang. Jika dia datang lagi, tolong sampaikan, saya tidak ada urusan dengannya. Tapi perlakukan dia dengan baik. Jangan kasar. Asisten itu mengangguk. Gita menatap jendela besar di hadapannya. Jakarta sore itu tampak berkilau. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu. Ia telah benar-benar bebas dari masa lalunya. 7. Arman masih berusaha. Beberapa hari kemudian, Arman kembali lagi. Dan lagi. Dan lagi. Kadang ia hanya duduk di bangku depan gedung, memandangi pintu masuk dari jauh. Kadang ia membawa surat permohonan maaf. Kadang ia hanya berdiri dan berharap melihat Gita dari kejauhan. Namun Gita tak pernah muncul. Para satpam mulai mengenalnya, tetapi mereka tak pernah bersikap kasar, sebagaimana instruksi Gita. Mereka hanya berkata, Pak, Bu Gita sedang sibuk. Arman akhirnya sadar. Dunia Gita sudah tidak ada tempat untuk dirinya. Dan itu, lebih menyakitkan daripada apapun. 8. Arman menyesal sejadi-jadinya. Suatu malam, Arman duduk sendirian di kamar kontrakannya. Cahaya lampu temaram, udara lembab, dan keheningan yang menusuk. Ia memegang surat yang ia tulis untuk Gita. Surat yang penuh permintaan maaf. Surat yang penuh penyesalan mendalam. Namun tiba-tiba ia menangis. Tangis yang keras. Tangis laki-laki yang kehilangan arah. Tangis seseorang yang baru menyadari nilai dari sesuatu yang sudah ia hancurkan sendiri. Aku bodoh. Aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku. Air matanya jatuh tanpa henti. 9. Gita tidak kembali. Tidak seperti cerita-cerita klise, Gita tidak datang ke kontrakan Arman. Ia tidak menelpon Arman. Ia tidak kasihan. Karena hidup sudah mengajarinya sesuatu. Tidak semua masa lalu pantas diperjuangkan kembali. Tidak semua orang bisa masuk 2 kali ke hati yang sama. Gita memilih diam. Memilih bergerak maju. Memilih bahagia tanpa menoleh ke belakang. Dan itulah yang membuat Arman semakin tenggelam. Hidup selalu memberikan panggung pada mereka yang dulu diremehkan. Dan hari itu, panggung itu akhirnya tiba untuk Gita. 1. Undangan resmi yang mengejutkan.
Perusahaan Gita sedang bersiap mengadakan konferensi bisnis nasional. Sebuah acara besar yang dihadiri ratusan pemilik perusahaan, eksekutif senior, dan perusahaan mitra. Panitia mengusulkan agar semua perusahaan regional diundang, termasuk tempat Arman bekerja dulu. Awalnya Gita tidak terlalu memperhatikan daftar tamu. Namun begitu mendengar nama perusahaan itu, ia menghela napas pelan. Bukan karena benci, tapi karena hidup memang lucu dalam cara yang tak terduga. Ia tersenyum tipis. Kalau mereka ingin hadir, silakan, katanya tenang. Ia tidak berniat memalukan siapapun. Tapi ia juga tidak akan menghindar dari kenyataan apa yang ia capai hari ini. 2. Arman menerima undangan itu. Di kantor lamanya, yang kini bahkan menyingkirkan Arman dari posisi penting, undangan itu diterima oleh staf HR. Arman kebetulan melihat amplopnya. Ketika membaca nama CEO tertera di sana, ia langsung kehilangan suara. CEO, Gita Septiani. Tangan Arman kembali bergetar. Salah satu staf berkata santai. Ini mantan istrimu itu, kan? Gila, cepat banget naiknya. Arman hanya tersenyum kaku. Tidak bisa menanggapi apapun. Kemudian atasannya, Pak Dimas, menepuk pundaknya. Arman, kamu ikut saja ya. Kita butuh orang yang tahu latar perusahaan mereka. Arman tertegun. Saya, Pak? Iya. Lagian kamu pasti kenal Bu Gita. Enak tuh. Arman menelan ludah. Ini bukan hal yang ia inginkan. Namun ia tidak punya pilihan. Tanpa sadar, undangan itu menjadi tiket menuju momen yang selama ini ia takuti, dan mungkin ia butuhkan. 3 hari acara, Gita berkilau di atas panggung. Hari konferensi tiba. Ballroom hotel mewah itu dipenuhi orang-orang penting yang berpakaian elegan. Dan ketika Gita memasuki ruangan, semua kepala menoleh. Gaun kerja sederhana namun berkelas. Hijab rapi. Makeup tipis tapi memancarkan ketegasan. Wibawanya tak terbantahkan. Ia berjalan menuju panggung tanpa angkuh. Justru dengan ketenangan yang membuat orang menghormatinya tanpa diminta. Arman, yang berdiri di pojok ruangan bersama beberapa staf kantornya, merasa lututnya melemah. Melihat Gita seperti itu, rasanya seperti melihat orang yang benar-benar baru. Tekanannya di dada semakin kuat, campuran malu dan penyesalan yang menambah sesak. 4 Gita berbicara. Sebuah balasan yang tak menyakiti. Saat Gita mulai berpidato, semua orang memperhatikan. Namun kata-kata Gita bukanlah balas dendam penuh kemarahan. Tidak ada sindiran. Tidak ada penghinaan. Sebaliknya, ia berbicara tentang pentingnya dihargai, tentang bangkit setelah jatuh, tentang menjadikan luka sebagai bahan bakar untuk berkembang. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, kadang, kita tidak dihargai oleh orang yang seharusnya melindungi. Kadang, kepercayaan kita disalahgunakan. Namun itu bukan alasan untuk berhenti. Justru disitulah kita belajar, untuk membangun diri kita sendiri. Arman menutup wajahnya dengan tangan. Ia tahu itu bukan ditujukan khusus untuknya. Namun setiap kalimat terasa seperti pelajaran yang dulu ia abaikan. Gita melanjutkan. Saya percaya, balasan terbaik bukanlah membuat orang lain jatuh. Melainkan membuktikan bahwa kita bisa berdiri lebih tinggi tanpa menjatuhkan siapapun. Kalimat itu membuat seluruh ruangan mengangguk kagum. Arman? Ia merasakan air mata mengumpul di sudut matanya. 5 pertemuan tak terelakkan. Setelah acara selesai, banyak yang ingin foto, bersalaman, atau berdiskusi dengan Gita. Arman hanya berdiri jauh, ragu untuk mendekat. Namun ketika kerumunan mulai bubar, ia mendapat keberanian kecil dari rasa bersalah yang menumpuk di dadanya. Ia melangkah pelan. Gita. Gita menoleh. Mereka berdiri berhadapan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Gita menatapnya. Tidak dengan marah. Tidak dengan benci. Justru dengan ketenangan yang menunjukkan bahwa ia sudah jauh melampaui masa lalu. Arman, katanya pelan, ramah, tapi berjarak. Arman menahan napas. Suaranya bergetar ketika ia berkata, maafkan aku, Gi. Aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Gita mengangguk kecil. Aku sudah memaafkan, men. Lama sekali. Arman mengangkat wajah, kaget.
Benarkah? Ya. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Hati Arman runtuh seketika. Namun Gita melanjutkan dengan lembut. Kita masing-masing sudah berjalan di jalur yang berbeda. Dan itu baik. Itu sehat. Arman mengangguk, menahan air mata. Saat itu ia sadar, balasan Gita bukan dengan membuatnya malu di depan orang. Bukan dengan membalas perbuatannya. Balasan Gita adalah keberhasilan, kedewasaan, dan ketenangan yang tak bisa dicapai oleh orang yang hatinya dipenuhi dendam. 6. Balasan yang mendidik. Membuktikan bahwa luka bukan akhir. Sebelum pergi, Arman berkata pelan. Terima kasih. Sudah tidak membalas dendam. Padahal mungkin aku pantas mendapatkan hal yang lebih buruk. Gita tersenyum kecil. Aku belajar satu hal penting. Men. Hidup akan membalas semua orang sesuai perbuatannya. Aku tidak harus ikut campur. Ia kemudian menatap Arman dengan penuh ketegasan yang dewasa. Aku bahagia sekarang. Dan aku harap kamu juga menemukan jalurmu sendiri. Arman menunduk dalam-dalam. Itu adalah pelajaran terbesar dalam hidupnya. Bahwa seseorang yang pernah ia hina, kini berdiri jauh di atasnya, namun tidak menjatuhkannya sedikitpun. Gita berjalan pergi. Kepalanya tegak. Langkahnya mantap. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Dan untuk pertama kali, Arman merasakan balasan paling elegan yang bisa diberikan kepada seseorang. Diberi kesempatan melihat apa yang ia hancurkan sendiri. Waktu terus berjalan, tetapi tidak semua luka harus dibawa selamanya. Dan Gita sudah membuktikan itu. Satu hidup baru yang tenang teratur. Setahun setelah konferensi besar itu, kehidupan Gita berubah menjadi jauh lebih stabil. Bukan lagi naik turun penuh tekanan. Bukan lagi hari-hari yang dipenuhi trauma dan ketakutan. Pagi hari, ia bangun dengan perasaan damai. Ia menyeduh teh favoritnya, membuka jendela besar apartemennya, lalu menikmati sinar matahari yang menyentuh kulitnya dengan lembut. Ia tidak lagi merasa dikejar masa lalu. Tidak lagi menyimpan dendam. Dan tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu pada siapapun. Karena hari ini, ia hanya ingin membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Bahwa ia layak bahagia. Karena itu, Gita mulai menata hidupnya ke arah yang lebih bermakna. 2. Gita membangun lembaga sosial untuk wanita terluka. Sebagai CEO, Gita telah mencapai puncak profesional. Namun hatinya berkata ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar memimpin perusahaan. Ia ingin membantu mereka yang dulu pernah berada di posisi sepertinya. Maka ia mendirikan Rumah Pelita Gita. Pusat pendampingan mental, pelatihan kerja, dan pemberdayaan perempuan korban rumah tangga toksik. Setiap minggu, Gita menyempatkan diri hadir di sana. Ia mendengarkan cerita wanita-wanita yang terluka. Ia memegang tangan mereka. Ia memberikan kata-kata yang dulu ingin ia dengar ketika dirinya terjatuh. Tidak apa-apa jika kamu merasa hancur. Yang penting, jangan biarkan rasa hancur itu menghancurkan masa depanmu. Banyak wanita memeluknya sambil menangis. Dan setiap kali itu terjadi, Gita merasakan hatinya semakin penuh, bukan dengan luka, tetapi dengan rasa syukur karena bisa menjadi cahaya untuk orang lain. 3. Gita berdamai dengan masa lalu. Suatu malam, ketika ia sedang merapikan dokumen di ruang kerjanya, ia menemukan sesuatu di laci lama. Surat permohonan maaf Arman yang dulu ia terima namun tidak sempat dibuka. Dulu ia tidak sanggup membacanya. Tapi sekarang, ia sudah cukup kuat. Ia membuka amplopnya. Tulisan Arman goyah, penuh penyesalan. Ia meminta maaf atas semua kata kasar, semua penghinaan, semua pengkhianatan yang ia lakukan. Di akhir surat, Arman menulis, "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi semoga Tuhan memberikanmu kebahagiaan yang tidak bisa kuberikan." Gita menarik napas panjang. Tidak ada lagi kemarahan di hatinya. Tidak ada dendam. Tidak ada rasa ingin membalas. Hanya ada satu rasa. Lega. Ia kemudian merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil dan meletakkannya ke tempat sampah. Bukan sebagai bentuk benci, tetapi sebagai simbol bahwa ia sudah selesai dengan bab itu untuk selamanya. 4. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapapun. Beberapa bulan kemudian, Gita menjadi salah satu pembicara di konferensi internasional. Setelah pidatonya selesai, seseorang dari audiens bertanya,
Bu Gita, apa yang membuat Anda bisa bangkit sekuat ini? Gita tersenyum, lalu berkata, aku pernah mengalami masa di mana aku pikir hidupku sudah selesai. Tapi aku lupa satu hal, bahwa hidup bukan tentang siapa yang melukai kita, melainkan tentang siapa kita setelah luka itu. Semua orang terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Gita melanjutkan, aku bangkit bukan untuk membuktikan apapun pada orang yang merendahkanku, tapi untuk diriku sendiri, bahwa aku layak memiliki hidup yang lebih baik. Kata-kata itu menjadi kalimat yang paling banyak dikutip dan viral setelah acara berakhir. 5. Gita menemukan cinta yang sebenarnya, dirinya sendiri. Banyak orang kemudian bertanya mengapa Gita tidak menikah lagi. Jawabannya sederhana. Ia belum butuh. Bukan karena trauma. Bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menikmati kehadirannya sendiri. Ia menikmati pekerjaannya. Ia menikmati membantu orang lain. Ia menikmati ketenangan malam. Ia menikmati menjadi versi terbaik dari dirinya. Jika suatu hari cinta datang lagi, itu bonus, katanya pada sahabatnya, Sari. Tapi kalaupun tidak, aku tetap bahagia. Karena aku mencintai diriku sendiri sekarang. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. 6. Pesan terakhir untuk pembaca. Malam itu, Gita duduk di balkon, menatap langit penuh bintang. Ia mengingat semua perjalanan hidupnya. Penghinaan, pengkhianatan, perceraian, kehancuran, kebangkitan, kesuksesan, dan akhirnya, kedamaian. Kemudian ia tersenyum sambil berbisik, terima kasih, hidup. Kau keras, tapi kau mendidikku. Ia menutup mata dan menikmati angin malam. Di titik ini, Gita tidak lagi dikejar masa lalu. Tidak lagi butuh pengakuan. Tidak lagi haus pembuktian. Ia hanya ingin hidup lurus, tenang, dan bermanfaat. Dan itulah makna hidup yang ia temukan. Bahwa luka bukan akhir. Bahwa bangkit itu mungkin. Bahwa kekuatan bukan soal membalas. Melainkan soal memilih jalan yang lebih bijak. Gita telah menemukan dirinya. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun.